Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljan, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Mawar Salim dalam program El Talk Empower Life Through Communication. Di sini kita sudah hadir bersama para panelis kita, ada Bapak Doni De Keyzer, speaker trainer, dan juga ada Bapak Rene Francis, business maximizer. Dan di dalam program tentunya El Talk Empower Life Through Communication, program yang membahas mengenai komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kali ini kita akan membahas topik hitam kelam kepribadian. Beberapa orang ingin dianggap sebagai malaikat dalam keseharian hidupnya. Walaupun sebagai manusia pasti mempunyai banyak tantangan. Di saat tekanan semakin meningkat, kepribadian yang baik berubah 180 derajat menjadi sangat kelam, bahkan menjadi lebih dekat dengan iblis atau si jahat. Awalnya penuh pesona dengan menjadi pemberontak dan juga kasar. Apakah ini merupakan sesuatu yang dapat dialami semua orang atau hanya sebagian orang yang akan menjadi seperti ini? Gimana Pak mendengar? Kalau saya baik-baik aja, serem Mawar. Ini kalau mau yang melihat tadi yang malaikat sama yang iblis ya, nanti coba dalam satu layar kami. Ditulis di atas ya. Karena benar ya, kadang sosok iblis dalam tanda petik ya, itu tidak terlihat menakutkan kan, justru malah charming gitu kan. Nah, tapi kalau soal detailnya tanya dia. Dia yang bikin temanya. Nah iya, jadi iblis banyak yang terlihat charming gitu kan. Jadi sebenarnya bisa nggak sih menilai orang dari tampangnya gitu? Mungkin dilihat dulu, dari Mawar dulu, siapa yang kelihatan lebih cantik? Itu iblis aja ya. Ini mungkin yang bertiga ini coba ditanya. Ada kita ini. Iya. Jadi kalau misalnya orang bilang namanya charming ya, namanya mempesona, kadang-kadang kan orang selalu bilang begini ya, apakah orang-orang yang jahat itu selalu menakutkan? Kan kita selalu ditakut-takuti zaman dulu nih kalau misalnya masih kecil, awas tuh orang kayak gitu tuh. Orang yang istilahnya bermasalah itu tuh orang kayak gimana tuh? Orang yang pasti menakutkan kan, misalnya tampangnya serem ya kan. Mungkin kalau misalnya dia pakai berbagai macam aksesoris yang bikin dia lebih serem lagi, cincin tengkorak atau macam-macam lah ya. Pokoknya bikin seseorang tuh pas waktu lagi datang, wah menakutkan lah ya. Secara visual ya, secara look. Tetapi jangan salah, banyak orang-orang yang justru ya hidupnya seperti itu lebih baik dibandingkan orang-orang yang hidupnya kelihatannya itu terang semua ya. Aksesorisnya pakai aksesoris yang kalau misalnya religius ya, saya mau bilang ya sesuatu yang beragama banget nggak enak gitu kan. Tapi sesuatu yang misalnya orang melambangkan bahwa dia itu adalah orang yang benar gitu loh. Nah, benar atau salah itu sebenarnya kan adalah persepsi dari masing-masing dulu kan. Ya kadang-kadang misalnya begini, saya bilang sama Mawar, Mawar, kalau misalnya namanya mencuri itu bagus atau kagak sih? Boleh atau kagak namanya mencuri? Enggak boleh mencuri. Relatif. Langsung apa dalam mencuri. Tapi lebih ke enggak sih. Oke, mencuri hati yang boleh ya. Nah, itu dia. Jadi yang sebenarnya orang yang benar itu adalah kritis dulu bertanya, mencuri apa dulu nih? Ya kan? Karena kalau namanya mencuri itu bisa berbagai versi. Mencuri perhatian. Mencuri perhatian, mencuri apa? Sesuatu yang orang tidak sadari. Kan itu dulu yang kita lihat, ya kan? Berarti Mawar hidupnya norma religiusnya sangat kental. Karena saya mengaitkan dengan hitam putih benar salah. Nah, jadi jelas kan yang malaikat yang mana, yang iblis yang mana. Terima kasih atas itu ya. Tapi nggak apa-apa, biasanya orang-orang yang ditunjuk seperti itu biasanya bukan. Yang nunjuk malah biasanya. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi, misalnya kayak tadi nih Mawar ya, orang bilang tadi mencuri itu ya, apakah benar atau salah? Jadi kalau misalnya tadi Mawar bilang salah, pas karena mungkin dari satu persepsi. Nah, kalau dari persepsi lain, namanya mencuri, kita wajib dan namanya mencuri. Wajib mencuri, namanya mencuri perhatian. Coba kalau misalnya kita tanya ya sama konten kreator ya kan, coba tanya sama seleb-seleb semua, wajib nggak namanya mencuri perhatian? Wajib. Kalau mereka nggak bisa namanya mencuri perhatian, mereka nggak akan bisa namanya dikenal, betul nggak? Iya. Dan kan? sekarang lagi terkenal mencuri start. Wah. Nah, dalam kontestasi politik gitu kan. Agak mulai ngeri ya. Nanti kalau kita langsung samber sih. Iya, tapi menarik juga loh. Mungkin Mawar bertanya seperti itu kan, pendapat kita kan bisa berbeda-beda berdasarkan nilai-nilai kehidupan masing-masing kan. Nah, misalnya saya dibesarkan dengan kultur atau nilai hidup seperti apa, Roni juga begitu, mau juga. Jadi beda. Tidak ada yang istilahnya 100% benar, 100% salah. Ini soal persepsi. Tapi kalau menurut pengalaman saya, kalau kita bisa bertemu dengan orang, kan ada energi kan Mawar? Lama-lama kan kita ngerasa,
ini orang sih oke, looknya oke, ya kan, cantik, ganteng, keren. Tapi kok perasaan gue merasa dia nggak bener deh. Nah, bisa jadi kayak gitu, ya kan? Jadi ada satu energi. Tapi kalau dilihat dari penampilan, ya relatif. Bahkan banyak orang-orang yang melakukan aksi-aksi penipuan besar, ya kan? Atas nama misalnya kegiatan sosial, kegiatan keagamaan. Mereka kan menggunakan simbol-simbol yang istilahnya meyakinkan, ya kan? Nah, jadi orang percaya. Ternyata apa? Setelah duit ngumpul, kabur dia. Ngeri kan? Kayak misalnya nih, contoh dengan tidak bermaksud mendiskreditkan satu pihak tertentu, travel biro perjalanan umroh atau haji misalnya, atau ke Holy Land, ya kan? Ada beberapa kan yang nakal kan? Dan itu kan yang mereka jual itu kan simbol-simbol keagamaan. Ya kan, bahkan kadang misalnya memasang foto tokoh tertentu yang dianggap mampu memiliki nilai jual, nilai dorong biar orang aduh ngomongin orang jadi batuk mau ikut itu kan, keinginannya ngumpul lah semua, bayar ya kan, kemudian tahu-tahu apa yang terjadi, nggak berangkat, udah dibawa kabur duitnya. Nah, jadi jangan 100% terlalu percaya. Tapi kalau soal ini kayaknya yang tadi mencuri hati, ya kan? Mawar yang lebih ahli. Adakah pengalaman mungkin melihat orang yang kelihatannya oke, baik, tapi ternyata dia anggota asosiasi iblis sedunia? Kayaknya banyak sih, Pak. Banyak ya? Banyak ya, iya. Tapi karakter itu sebenarnya bisa berubah dari lingkungan gak sih? Ya, pasti bisa berubah dari namanya lingkungan. Nah, tadi saya mau nyambungin satu hal nih tentang tadi kita sebut yang Mawar tadi ya, mencuri namanya perhatian ya. Kenapa tadi yang saya di waktu tadi Mawar baca deskripsi, orang yang mungkin yang charming akhirnya lama-lama bisa jadi jahat, ya kan? Mungkin pada dasarnya manusia itu kan didesain sebenarnya kan baik, betul kan ya? Nggak ada pas waktu lagi manusia, pas waktu lagi lahir dididik, lu harus jadi orang yang brengsek, mungkin gitu kan? Harus pasti jadi orang yang baik kan, jadi orang yang benar. Nah, tetapi di dalam ketika dia dalam perjalanan hidupnya, ketika dia udah merasakan sesuatu, kayaknya enak juga gitu ya, jadi orang baik. Banyak mungkin disumbang sama orang, ya kan? Jangan salah loh, banyak juga orang konten-konten kreator yang dulunya mungkin dia benar untuk sosial, disumbang sama orang, akhirnya wah kayaknya enak nih, gue bisa menggunakan untuk sesuatu yang berbeda nih. Akhirnya memanfaatkan itu untuk sesuatu yang buruk sebenarnya. Kayak kemarin ada kan yang pengelola panti asuhan kan, dia bikin konten tiap hari, kemudian kontennya dalam tanda petik menjual, memanfaatkan anak-anak pantinya, ya kan, baik agar mendapat donasi gitu kan. Iya. Nah, ini juga jurus yang sering banget dimanfaatkan sama orang-orang, maksudnya kayak gini loh. Kenapa orang ya sering banget memanfaatkan yang fitur-fitur yang dianggap sesuatu yang bagus, yang benar ya, untuk menjadi dasarnya dia. Karena orang itu adalah satu pagar yang membuat orang bisa percaya sama dia, betul nggak? Ketika orang percaya sama dia, nah nanti di berikutnya, nanti dia bisa membuat sesuatu tuh yang orang bisa nggak duga, ya kan? Misalkan contoh, dia melakukan sesuatu ya mengambil duit dari orang, tadi yang disebutkan membrodoni gitu kan ya. Atau dia juga bisa melakukan ini untuk bisa melakukan hal-hal yang agenda tersembunyinya dia. Nah, ini yang membuat pada dasarnya orang itu dari asalnya dia baik bisa menjadi orang itu menjadi yang jahat. Nah, ini yang kita bilang dengan namanya kepribadian yang bisa membuat orang itu kepribadian yang tidak benar. Ada pemicunya dong. Ada, ya kan? pasti. Dan tiap orang pemicunya bisa beda-beda sih, Mawar. Kayak misalnya gini, ada orang yang tadinya baik ya, kemudian dia mengelola sebuah lembaga yang kemudian mendapatkan uang, sumbangan atau donasi. Tiba-tiba dia berubah. Kenapa? Yang tadinya nggak pernah lihat uang 3 miliar gitu kan, tiba-tiba kan masuk rekening itu donasi-donasi bermiliar-miliar gitu kan. Nah, akhirnya berubah dia. Wah, ini bagaimana ini? Ya kayak adalah bercandanya teman-teman gitu kan. Ya sebelum jadi politisi gitu kan. Masih baik-baik aja gitu kan. Giliran sudah pindah ke Senayan gitu kan, ya ternyata berubah gitu kan. Ya, kalau waktu mau jadi calon itu semua orang disapa tiap hari lewat WA. Giliran udah dilantik, diblok nomor kita. Ini dalam pribadi banget kayaknya. Iya, tapi tidak semua itu di negeri Wakanda ya. Karena makanya ada juga yang mengatakan gini, Mawar. Orang kayaknya curhatnya sama ya. Jangan-jangan ada yang diblok. Iya, sebut saja Mawar. Ini Mawar beneran. Bukan saya. Tapi ada juga yang mengatakan begini. Saya nggak tahu ini teorinya ya, relatif apa enggak ya. Jadi kok relatif? Relate apa enggak gitu? Terkait apa enggak? Sebenarnya dia tidak berubah, Mawar. Dia menunjukkan keasliannya. Karena ketika kita ingin mengetahui karakter asli seseorang, contoh, kasih dia kekuasaan, kasih dia uang, ya kan?
kelihatan aslinya. Waktu dia kere nggak punya apa-apa, ya mungkin kan dia terbatas kemampuannya gitu kan. Nah, tapi ketika kemudian dia memiliki sesuatu, power, kekuatan, nah makanya dalam politik kan absolute power tend to corrupt gitu kan, cenderung corrupt gitu kan. Ya itu, jadi ketika suami istri kemudian sudah bertahun-tahun menikah, tiba-tiba kondisi perekonomiannya kemudian berubah gitu kan, sudah makin lebih bagus. Kemudian istri berkata, kau bukan yang dulu lagi, kau tidak seperti dulu, sangat romantis, makan sepiring berdua. Ya iyalah sepiring berdua, orang nasinya cuma buat 1 porsi. Kalau sekarang kan ya udah lebih bagus ekonominya. Jadi bisa juga karena kondisi yang membuat dia berubah, atau bahasa saya tadi sebenarnya dia menunjukkan keasliannya. Tapi itu benar, karena saya punya temen yang... Teman apa teman? Temen yang baik banget awalnya, sopan banget orangnya. Jangan dong, jangan. Terus? Sopan banget awalnya, terus sampai akhirnya kena kasus yang membuat dia makin kesini kok makin kayak brutal banget gitu orangnya. Suka cari ribut. Kasus-kasus dipenjarakan lah intinya gitu, sempat dipenjarakan. Terus kok brutal banget, akhirnya ngobrol gitu kan, kayak lo kayaknya dulu nggak kayak gini, kenapa kok berubah? Oh bukan berubah, emang dulu gue jaim aja, sekarang karena udah bablas ya udah gue tunjukin aja aslinya gue. Ya ngapain ditutup-tutupi lagi gitu kan? Iya, ngapain ditutup-tutupin lagi. Jadi memang kenapa dia waktu itu dia melakukan jaim gitu? Ya karena dia ingin mendekati Mawar. Bukan. Tapi setelah ditolak sama Mawar, bukan. karena memang dia pengen punya image yang bagus ke orang. Ya itu yang sebut fake image itu bisa jadi satu. Itu betul. Jadi bahasa lagi tuh. Pengen dilihat image dia itu bagus. Bener. Ya kan? Jadi ngapain sih istilahnya kita memalsukan citra diri kita? Capek. Benar. Iya nggak? Capek loh. Ada yang pengen saya bahas nih gini nih, Bro Doni sama Mawar nih ya. Jadi kalau kita cerita namanya fake image pasti juga ada tujuannya kan. Nah ini ada cerita yang benar nih ya. Cerita bahwa waktu itu dari klien untuk dari grafologi, ya kan? Jadi kalau misal pas waktu lagi orang biasa dites waktu lagi masuk kerja, ya waktu itu saya juga pernah cerita mungkin ya sama Bro Doni ya. Orang pas waktu lagi dites masuk kerja, biasanya orang yang diterima orang yang kayak gimana? Orang-orang yang jago ya, berpenampilannya bagus, ya berpenampilan menarik ya. Apalagi dia di divisi sales, divisi untuk penjualan. Dicari orang yang wah ini bakal yang namanya bakal jadi star nih katanya, star employee. Wah benar, ternyata dari hasil psikotesnya dia menjadi seorang star employee. Targetnya selalu over ya. Benar, jadi dia ini yang harusnya diterima. Tapi dari hasil dari grafologinya menunjukkan bahwa grafologi ini mesti dijelaskan oleh sahabat Eljon ya. Jadi itu adalah ilmu untuk membaca kepribadian melalui dari tulisan tangan. Ya. Dari ketika dari tulisan tangan tersebut. Tulisan tangan ya, nggak bisa dari chat WA ya? Nggak bisa, makanya harus dia tulis. Ya. Waktu itu sempat orangnya sempat marah. Kenapa sih harusnya gue tulis lagi kayak gitu? Kan zaman sekarang kan udah dengan cara yang berbeda. Iya. Karena zaman sekarang kan orang udah nggak biasa nulis kan. Iya. Tapi tetap kita paksa. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia udah melakukan dari tulisan tangan tersebut, kita udah analisa. Dari hasil analisa tersebut, emang orang ini pintar banget. Nah jangan salah lu ya, orang jahat itu bukan orang yang nggak pintar, orang pintar. Pintar banget. Justru orang pintar. Nah lalu yang kedua, kita melihat ada tanda-tanda kecenderungan dia melakukan namanya suatu fraud atau kecurangan di sana. Ada tanda-tanda yang mungkin dulunya dia nggak sadari. Dan selama ini kita lihat rekam jejaknya selalu bagus di perusahaan. Kita telepon, misalnya orang tersebut telepon ke HR-nya dulu, orang ini nggak pernah catatan kriminal, nggak pernah ada, catatan kepolisian juga nggak pernah ada. Nama dia selalu bagus. Tapi nggak nanya ke koperasi, mungkin dia kasbon, ada catatan utang. Dia punya pinjol banyak banget. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, 6 bulan dia masuk di perusahaan, ya, perusahaan tersebut akhirnya tetap menggunakan dari psikolog. Ya, menggunakan dari psikotes tadi, diterima orang tersebut karena memang tidak terbukti orang tersebut melakukan namanya kecurangan. Ya, kan? Sukses dong. Sukses, awalnya target tercapai. Jauh dari ekspektasi. Dipercaya, diberikan kepercayaan yang lebih dari perusahaan, ya kan? Akhirnya sampai dengan 1 tahun kemudian orang tersebut akhirnya menghilang dari perusahaan. Nah, pertanyaannya kenapa dia menghilang dari perusahaan? Ghosting. Apa yang dia bawa? Ada masalah. Perusahaan waktu itu lagi ada masalah di bidang keuangan. Usut punya usut, ternyata ada hubungannya dengan dia. Dia yang bawa kabur. Dia yang bawa kabur. Pertanyaannya kok dia yang bawa kabur gitu loh? Padahal dia orang yang nggak berprestasi kan? Karena dia orang yang berprestasi. Ketika dia yang akhirnya disudutkan, ketika dia akhirnya menjadi salah satu orang
yang akhirnya, wah kalau misalnya gua nggak kayak gini lagi, nanti gua yang bisa keluar, nggak bisa dari perusahaan. Lebih baik dia yang keluar dulu, dia yang ngambil duitnya. Nah itulah yang terjadi ketika itu ada di dalam namanya tulisannya dia. Yeah. Sesuatu yang ada di dalam pikiran, bahkan dia mungkin tidak sadar. Ada beberapa orang mungkin yang di sini Mawar ya, orang-orang yang mungkin dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah seseorang yang mungkin mempunyai kecenderungan seperti itu. Dianya sendiri nggak sadar ya? Sendiri tidak sadar, itu yang dari yang pertama, ya jenis yang pertama, dia sendiri tidak sadar. Yang kedua, dia sadar, ya kan? Itu cerita pertama, dia tidak sadar. Sampai akhirnya dia dipojokkan atau dalam situasi tertentu yang membuat dia akhirnya mengeluarkan sifat yang aslinya. Kalau sudah terdesak, orang pasti keasliannya keluar. Yang kedua adalah orang yang dia sadar, tapi yang dibilang sama Mawar, ngejaim, gua pengen kelihatannya bagus. Nah tujuannya buat kayak gimana? Biasa orang-orang ini punya tujuan tertentu, pengen ngambil duitnya. Dan ini banyak banget orang-orang yang pakai jubah ya, pakai jubah topeng. Jubah kebenaran kita bilang ya. Waduh, orang hidupnya lebih benar daripada orang benar istilahnya kan. Nah, tapi dia punya agenda di belakang. Nah, mereka punya tujuan buat apa? Mereka buat memasang perangkap bagi para korbannya. Iya, kalau sudah tercapai tujuannya, dah. Nah, makanya orang bilang serigala berbulu domba. Iya. Orang serigala kalau nggak berbulu domba udah ketahuan, dombanya udah kabur duluan. Nah, makanya pas dibilang serigala berbulu domba, ini benar-benar kejadian. Yang ketiga, nah ini yang lebih parah lagi yang kita bilang ya. Dari tadi 3 mulu, 4 kali bro. Dia lupa untungannya. Iya, yang keempat belum nemu, nanti kalau nemu. Nah, yang ketiga ini yang sering banget kita ditakuti dari semenjak dari kita kecil, ya kan? Waktu lagi kayak gimana? Waktu kecil, nah orang yang tahu dia jahat dan dia melakukan perbuatan jahat tersebut, iya kan? Ini yang bermasalah. Nah itu mungkin kalau dari saya nih. Kalau dari jadi tanda pelaku bagaimana? Nggak enak pengantarnya. Jadi kalau Mawar tadi tanya bisa kelihatan nggak? Ya salah satu misalnya dibaca dari tanda tangan. Kan Bro Roni kan grafolog kan, dia bisa baca. Kemudian kalau saya mungkin melihat dari gaya komunikasi dan ekspresi wajah. Bisa juga. Nah, sederhana kok, misalnya orang yang hatinya, pikirannya itu positif, baik, pasti pancaran wajahnya berbeda. Kalaupun dia fake, berapa lama dia bisa bertahan? Iya. Nggak bisa. Makanya orang-orang kayak Mawar atau teman-teman di pageant itu kan memang kan innernya harus begitu kan. Capek loh kalau dia fake gitu kan. Kalau hanya di atas panggung, depan kamera gitu kan, nggak bisa. Nah, jadi wajah sebenarnya bisa. Kecuali kalau orang-orang yang, saya nggak tahu nanti Bro Roni mungkin harus ulas itu. Ada orang yang memang ahli banget membuat kepalsuan. Nah, betul. Ada kan? Ada. Nah, jadi ada ilmunya. Nah, ini salah satu pakar dan contohnya nih. Saya mau praktekkan ini. Iya. Itu hati-hati. Ya kan, tidak bisa dalam waktu cepat. Makanya kalau kita ketemu orang, kita quick mapping kan, quick scanning itu bisa. Ya kan, kita lihat dari ekspresi wajah gitu kan. Ada beberapa orang nih Mawar yang saya temui, khususnya yang mungkin di media sangat terkenal, dia kalau biasa aja sih aslinya udah menurut saya negatif image-nya. Tapi ketika dia masuk studio atau depan kamera, pada saat countdown 3, 2, 1 langsung berubah. Nah, tidak banyak yang tahu. Ya kan, karena saya banyak di belakang layar jadi tahu gitu kan orang seperti itu. Nah, itu juga ada orang seperti itu. Jadi dari wajah bisa, ya. Bagaimana mengetahuinya? Banyak ilmunya. Ya kan? Terus yang kedua, dari pilihan kata. Nah, pilihan kata itu, nah nanti dikaitkan juga dengan apa mindset ya, bisa kan? Kayak misalnya Mawar nih, kalau orang misalnya latah, ya kan? Apa yang dia ucapkan? Itu kan refleks dia kan? Yeah. Kalau latahnya mungkin religius gitu kan, nah oh berarti orangnya religius. Kalau latahnya menyebutkan nama-nama hewan di Ragunan ya kan? Atau ya mungkin latahnya jorok atau kasar gitu kan. Nah, itulah seperti tadi kata Bro Roni, orang ketika dalam kondisi terdesak, kepepet, topengnya kebuka. Ya kan? Yang tadinya seperti domba, oh ternyata dia serigala. Nah, jadi bisa. Nah, dari perspektif komunikasi yang terlihat dan yang tidak terlihat, ya itu bisa tadi dari wajah, dari ekspresi dan dari pilihan kata, dan yang paling penting energi. Ya kan? Energi. Kayaknya mulai mistis-mistis gitu. Ya. Karena kata-kata itu kan memiliki energi. Ya kan? Ya, saya tidak menyebut sosok, tetapi banyak juga orang yang terjebak dengan kemampuan dirinya dan dia merasa bisa memanipulasi orang. Dia hadir sebagai sosok yang menjadi idola, tapi kemudian dengan kekuatan kata-katanya
dia meraup keuntungan untuk dirinya sendiri, ya kan? Ya banyaklah kasus di sekitar kita, makanya harus waspadalah, hati-hati. Tapi saya juga pernah dengar kalau manusia itu memang punya energi, makanya punya getaran, makanya saya bilang vibrasi. kita sefrekuensi gitu. Manusia pasti Jadi punya mungkin memang getaran, makanya berasa kita energinya. selalu bergetar kan ketika Iya. kita bergerak. Ya. Seperti ini gitu ya. Kalau frekuensinya sama, ya kan? Saya lupa ya, dalam sebuah penelitian itu misalnya ada 2 benda yang diberikan resonansi oleh alat getar, yang Garputala, yang satu di misalnya 500 frekuensi 500 MHz, sementara yang satunya itu di 400 sekian. Nah, ketika ini yang 500 dibunyikan, ya ini objeknya tidak bergetar. Karena beda frekuensi. Tapi ketika yang satu digetarkan, dia langsung bereaksi. Jadi beresonansi, kemudian bergetar, ya kenapa? Sama, nyambung. Kayak misalnya nih, kita ngobrol nih di radio gitu kan, radionya FM. Terus orang nungguin di gelombang AM atau SP, ya kagak nyambung. Kok lu siaran kapan gitu kan? Nah kemarin lu gua nunggu dari pagi sampai malam, kok gak ada suara lu? Ya kan malah suara apa? Gitu kan? Ya iya, lu di mana dengernya, monitornya. Jadi kalau mau lebih efektif ya samakan frekuensi. Begitu kira-kira. Ada pengalaman mungkin tentang menghadapi orang yang palsu? Banyak sih kalau itu. Banyak ya? Tapi tadi dari perspektif Pak Doni yang soal kata. Roni. Pak Roni ya. Roni dan ini Doni. sudah mulai. Iya. Jadi siapa dombanya, siapa serigalanya kok. Iya. Dari perspektif Pak Roni mengenai ilmu tadi kata memanipulasi itu. Oh ya, Apa? itu kan kata-kata kan ada energi, power bisa. Memang kalau misalnya dibilang kata-kata kan ada namanya kekuatan lah, word has power, word has energy gitu kan. Cuma kalau misalnya kita lihat itu ada hubungannya nggak ada. Karena kenapa? Itu hubungan dengan kondisi di otak kita, keyakinannya bagaimana, ya kan? Karena beberapa kali setiap kali kita ada perintah namanya di otak, itu akan diartikan secara khusus. Misalkan contoh ya, kalau kita bilang naik dengan jangan turun, itu sama atau beda? Beda. Naik Artinya sama. Artinya sama. Iya. Artinya sama. Kan? Banyak orang yang mengira bahwa artinya sama maka akan mempunyai kekuatan yang sama. Iya, padahal tidak. Padahal itu berbeda. Kenapa? Di dalam otak kita tidak mengenal kata-kata negatif. Negatif. Walaupun misalnya kita bilang sesuatu yang, wah ini kan sesuatu yang menguatkan dia, ya kan? Ini adalah sesuatu yang membuat pacuan buat dia, misalkan. Jangan membuat kamu menyerah, jangan menyerah. Akhirnya, jangan putus asa. Kan? Nah, jangannya tidak dikenal. Karena jangannya tidak tahu, tidak dikenal dalam otak kita. Di dalam otak kita, maka itu menjadi perintah, malah dia jadi menyerah. Coba orang bilang jangan nangis lagi. Nangis malah jadi melo. Saya sering dengar kalau mendidik anak itu jangan dilarang. Iya. Aku pernah lakukan seperti itu lama, ya kan? Kemudian tiba-tiba sadar sendiri, kan kalau nganterin anak-anak gitu kan, mau turun dari mobil, jangan nakal ya kok, ya kan? Yang jangan bandel ya. Kan nggak dikenal kata jangan itu kan? Yang direkam sama mereka apanya? Ya nakal, bandel. Akhirnya diubah. Kalau kita lihat aja dari anak-anak ya, paling sering kan kalau anak-anak yang namanya anak-anak berisik kan. Jadi orang tua sering bilang, jangan berisik. Nah, ketika dibuat kayak gitu gimana anaknya? Tambah berisik. Kaget loh. Habis itu dia langsung berisik lagi. Dibilangin nggak ngerti-ngerti jangan berisik. Tambah berisik lagi kan. Makanya diganti, ya kan? Yang salah siapa? Orang tua. Yang ngasih perintah. Coba kalau diganti, coba dibilang diam. Gitu kan? Itu saya ubah bro, misalnya turun dari mobil anak-anak yang pinter ya, yang rajin gitu kan. Jadi biar dia fokus kata-kata pinter rajinnya gitu loh. Apakah dia pinter? Nggak juga, tapi minimal hal-hal yang negatif tadi sudah dijauhkan. Karena pintar buat saya anak-anak itu ya tidak harus ranking 1. Karena pintar itu kan juga namanya relatif. Betul, pintar itu kan ya. Kalau misalnya semua anak-anak sekolah itu diwajibkan pintar, nggak fair. Kenapa? Gurunya bisa semua nggak mata pelajaran? Nggak juga gitu kan? Ya biarin aja dia bertumbuh berkembang secara natural. Gitu ya, guru nggak diganti. Ganti murid semua. Harus bisa semua ya. Iya. Berarti kalau dalam karakter kayak gini yang jahat si iblisnya gitu ya, siapa yang disalahkan? Jadi kalau bisa dibilang yang disalahkan itu langsung orangnya enggak juga. Jadi yang pertama kalau kita mau melihat secara objektif,
itu adalah lingkungannya dulu. Ya, orang tua juga punya peran loh. Apakah lingkungan yang mendidik dia seperti itu atau tidak? Bisa jadi dari keluarganya, bisa jadi dari lingkungan sekitarnya, kita juga tidak tahu. Karena pada dasarnya manusia itu tidak didesain untuk menjadi orang jahat. Berarti emang nggak ada campur tangan gen gitu ya? Tidak ada, tapi ada disebut namanya kerusakan mental pada saat kalau misalnya kita cerita tentang namanya gen. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Oke, baik. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi ya, lumayan menarik sekali pembahasan kita mengenai kepribadian yang hitam kelam ini ya, gitu. Nah, hitam kelamnya lihat sebelah sini ya. Nah, kalau sahabat Eljon tertarik untuk mendengar pembahasan kita lebih lanjut, selalu aja pantengin terus L-Talk Empower Life Through Communication. Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.